Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, Majelis Hakim geram dan sempat mencecar Muhammad Jibril, terdakwa pembunuhan terhadap korban Putri Indasari. Pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Jalan Usman Salengke, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa pada Selasa 22 Juli kemarin. Dan Tribuners, untuk melihat seperti apa hasil dari persidangan selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur. Ada rekan Sayid dari Goa. Selamat sore rekan Sayid. Rekan Sayid dapat terhubung dengan kami di studio. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, rekan Said, seperti apa kemudian hasil putusan dari sidang yang digelar atas kasus dari pembunuhan salah seorang wanita di Kabupaten Goa yang dilakukan oleh terduga Jibril yang melakukan pembunuhan? Ya, diketahui kasus pembunuhan ini telah bergulir dan sementara disidangkan di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, di mana terdakwa eh, telah telah menjalani sidang pemeriksaan dengan agenda pemeriksaan terdakwa yakni Muhammad Jibril 22 tahun pada saat sidang kemarin, di mana majelis hakim awalnya uh, menanyakan atau mengejar pertanyaan soal kronologi dia membunuh korban. Pada saat itu awalnya terdakwa Jibril menceritakan bahwa uh, awalnya dia ketemu eh, di Jalan Poros dan lalu ke kosnya yang berada di Kecamatan Baje, Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, dan setelah itu mengajak korban dengan menggunakan motor masing-masing ke seputaran daerah Metro Tanjung Bunga, Makassar, lalu eh, sepulangnya dari situ dia melewati area persawahan tepat setibanya di TKP dan melancarkan aksinya. Sebelum melancarkan aksi tersebut, terdakwa sempat kembali menanyakan ihwal kehamilannya, bahwa karena menurut terdakwa janin yang ada di dalam kandungan korban itu bukanlah hasil perbuatannya, melainkan perbuatan eh, pacarnya setelah dia putus begitu. Namun karena kesal, korban pun menjawab dengan kata-kata kotor, dan eh, terdakwa Jibril ini pun emosi dan langsung menikam korban hingga membuat dibuta dan tersungkur dan didorong ke area persawahan. Ternyata terungkap juga bahwa badi yang digunakan itu telah dibawa sejak di kos, dan disitulah awal mula majelis hakim mencecar terdakwa karena dari membawa senjata tajam tersebut sudah ada niatan awal untuk merencanakan pembunuhan. Namun terdakwa Jibril ini belum awalnya tidak mengakui hal tersebut atau pembunuhan tersebut tidak direncanakan. Namun setelah dicecar eh, dan hakim geram, sehingga eh, terdakwa akhirnya mengakui. Begitu pula ketika jaksa penuntut umum melontarkan sejumlah pertanyaan ihwal badi yang awalnya diakui diselipkan di pinggang dari bagasi motor lalu diambil dan diselipkan di pinggang, ternyata badi tersebut itu dipegang pada saat berada di area persawahan di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan begitu. Dan juga rekan Said, seperti apa tanggapan dari keluarga korban terkait dengan adanya indikasi bahwa pembunuhan ini adalah memang sudah direncanakan sebelumnya oleh pelaku?
Ya, dapat kami sampaikan bahwa keluarga korban melalui kuasa hukumnya itu memang menyatakan bahwa Jibril melakukan perencanaan pembunuhan sesuai dengan pasal 340 tentang perencanaan pembunuhan. Dan dia pun berharap, pihak keluarga berharap terdakwa Jibril ini dihukum mati, apalagi korban tidak hanya dia menghilangkan 2 nyawa, yakni nyawa putrinya dan kandungan yang ada di janinnya begitu. Baik, untuk sidang lanjutan terhadap kasus ini mungkin sudah dijadwalkankah rekan Sayid? Dapat kami sampaikan bahwa sidang lanjutan kasus pembunuhan ini akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan begitu. Baik, terima kasih rekan Sayid atas laporannya dari Kabupaten Goa, dan kami menantikan update informasi dan juga berita terkait kasus ini dan beberapa peristiwa lainnya di Goa dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan seperti apa jalannya persidangan terhadap terdakwa Jibril yang melakukan pembunuhan di Sungguminas, Kabupaten Goa. Wajib ya, kesempatan dibuka. Tapi hari ini demikian yang terdakwa ya. Hari ini tentang saudara kami dengar ya. Baik terdakwa ya, Jibril ya. Saya ambil dan firman saudara awalnya pernah di sama-sama satu pekerjaan atau satu perusahaan. Yang berapa? Siapa dulu masuk perusahaan? Saudara dulu. Ada dari saksi, dari korban, dari terdakwa. Tidak diketahui. Tidak dicurigai orang. Ya. Terus mana keluar kata-kata? Kata-kata kasar. Nah, siapa dulu? Terus apa lagi? Terus langsung Saudara tinggal. Berapa kali saudara tinggal? kalau soal itu yang mulia saya sudah tidak ingat yang Tidak. Saudara tusuklah perutnya korban. Dihitung nggak berapa kali? Karena sudah mulai emosi. bukan mulai sudah emosi. Kalau mengancam itu berarti ditunjukkan. Saya dulu kok. Kan saya ancaman sebelumnya. Udah langsung tusuk. Dari mana kau ancam? Langsung waktu dia bilang dari itu yang mulia langsung saya bilang Iya. Dia bilang baru kau keluarkan, berarti bukan kau ancam. tapi yang pertama waktu di kos yang mulia mengancam saja. Yang pertama di kos yang mengancam. Sudah kamu keluarkan nggak di dalam kos itu? Jadi apa? Iya. Kalau kau sudah mau mengancam dia dalam kos. Dan tidak kau sembunyikan dulu di dalam bajumu. Itu maksudnya adalah untuk mempermudah perbuatan. Kau tahu kalau nanti kau belum pindah harus ambil dulu dari dalam motor repot nah. Betul kan betul? Betul. Niatnya udah muncul di dalam kos. Mencari saudara. Saudara akui. Waktu di depan penyidik Polri diakui. Saudara. Itulah laki-laki. Akui. Adalah agenda untuk saksi, tetapi karena saksi tidak bisa hadir dengan alasan menikah, jadi dibacakan menurut BAP-nya, kemudian dilanjutkan pemeriksaan terdakwa. Bersama-sama menyerahkan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum, juga hakim. Kami percaya bahwa keadilan bersama dengan almarhum korban Putri Indah, karena jelas di dalam pemeriksaan hari ini sangat jelas sekali kronologi yang terjadi itu mengarah kepada pembunuhan berencana. Tentang pengakuan terdakwa tentang janin yang di tubuh korban itu merupakan anaknya atau bukan, di sini kan yang kita harus pahami bahwa yang kita cecar adalah apakah ini pembunuhan berencana atau tidak, seperti itu.
sudah mengakui tadi ya? Ya, dan dari terdakwa sendiri sudah mengakui bahwa dia sudah berencana. Harapan keluarga seperti dihukum seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan korban dengan pasal 340. Ya, begitu ya. Dikeluarkan sudah ya. Itu aja Bu ya. Yang kami minta kesempatan dibuka. Tapi hari ini demikian yang terdakwa ya. Hari ini ketemu saudara kami dengan ya. Baik terdakwa ya, Jibril ya. Saya ambil identitas saudara. Awalnya teman di sama-sama satu pekerjaan atau satu perusahaan. Dia berapa? Siapa dulu masuk ke sana? Saudara dulu. Ada dari saksi, dari korban, dari terdakwa. Tidak diketahui, tidak dicurigai orang. Ya. Terus mana keluar kata-kata? Siapa terus? Terus apa lagi? Terus langsung saja. Langsung saudara tinggal. Berapa kali saudara tinggal? Kalau soal itu yang mulia saya sudah tidak ingat yang. Tidak. Saudara tusuklah Iya. perutnya korban. Iya. Dihitung nggak berapa kali? Iya. Karena Sudah mulai emosi. bukan mulai sudah emosi. Kalau mengancam itu berarti ditunjukkan. Saya dulu kok. Kan saya ada ancaman sebelumnya. Iya. Udah langsung tusuk. Iya. Dari mana kau ancam? Langsung waktu dia bilang itu yang mulia langsung saya bilang. Iya. Dia bilang baru kau keluarkan, berarti bukan kau ancam. Tapi yang pertama waktu di kos yang mulia mengancam saja yang mulia. Yang pertama di kos yang mengancam. Sudah kamu keluarkan nggak di dalam kos itu? Jadi yang Iya. Kalau kau sudah mau mengancam dia dalam kos. Dan tidak kau sembunyikan dulu di dalam bajumu. Itu maksudnya adalah untuk mempermudah perbuatan. Kau tahu kalau nanti kau belum indah harus ambil dulu dari dalam motor repot nah. Betul kan betul? Betul. Iya. Niatnya udah muncul di dalam kos jadi itu yang mulia. mencari saudara. Iya. Saudara akui Iya. waktu di depan penyidik Polri dia akui Iya. saudara. Iya. Itulah laki-laki Iya. akui. Adalah agenda untuk saksi, tetapi karena saksi tidak bisa hadir dengan alasan menikah, jadi dibacakan menurut BAP-nya, kemudian dilanjutkan pemeriksaan terdakwa. Bersama-sama menyerahkan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum juga hakim. Kami percaya bahwa keadilan bersama dengan almarhum korban Putrinda, karena jelas di dalam pemeriksaan hari ini sangat jelas sekali kronologi yang terjadi itu mengarah kepada pembunuhan berencana. Tentang pengakuan terdakwa tentang janin yang di tubuh korban itu merupakan anaknya atau bukan, di sini kan yang kita harus pahami bahwa yang kita cecar adalah apakah ini pembunuhan berencana atau tidak, seperti itu. Jadi sudah mengakui tadi ya? Ya, dan dari terdakwa sendiri sudah mengakui bahwa dia sudah berencana. Harapan keluarga seperti dihukum seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan korban dengan pasal 340. Ya, begitu ya. Dikeluarkan sudah ya. Itu aja Bu ya. Yang kami minta kesempatan dibuka. Tapi hari ini demikian yang terdakwa ya. Hari ini ketemu saudara kami dengan ya. Baik terdakwa ya, Jibril ya. Saya ambil identitas saudara. Awalnya teman di sama-sama satu pekerjaan atau satu perusahaan. Dia berapa? Siapa dulu masuk ke sana? Saudara dulu. Ada dari saksi, dari korban, dari terdakwa.
saudara tusuklah Iya. perutnya korban. Iya. Dihitung nggak berapa kali? Iya. Karena sudah Mulai emosi. bukan mulai sudah emosi. Kalau mengancam itu berarti ditunjukkan. Saya dulu kok, kan saya ada ancaman sebelumnya. Iya. Udah langsung tusuk. Iya. Dari mana kau ancam? Langsung waktu dia bilang gitu yang dia langsung saya bilang Iya. Dia bilang baru kau keluarkan, berarti bukan kau ancam. tapi yang pertama waktu di kos yang mulia mengancam saya. Yang pertama di kos yang mengancam. Iya. Sudah kamu keluarkan nggak di dalam kos itu? Jadi yang Iya. Kalau kau sudah mau mengancam dia dalam kos. Dan tidak kau sembunyikan dulu di dalam bajumu. Itu maksudnya adalah untuk mempermudah perbuatan. Kau tahu kalau nanti kau belum indah harus ambil dulu dari dalam motor repot nah. Betul kan betul? Betul. Iya. Niatnya udah muncul di dalam kos. Iya. Jadi itu yang Mencari saudara. Iya. Saudara akui Iya. waktu di depan penyidik Polri dia akui Iya. saudara. Iya. Itulah laki-laki Iya. akui. Adalah agenda untuk saksi, tetapi karena saksi tidak bisa hadir dengan alasan menikah, jadi dibacakan menurut BAP-nya, kemudian dilanjutkan pemeriksaan terdakwa. Bersama-sama menyerahkan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum juga hakim. Kami percaya bahwa keadilan bersama dengan almarhum korban Putri Indah, karena jelas di dalam pemeriksaan hari ini sangat jelas sekali kronologi yang terjadi itu mengarah kepada pembunuhan berencana. Tentang pengakuan terdakwa tentang janin yang di tubuh korban itu merupakan anaknya atau bukan, di sini kan yang kita harus pahami bahwa yang kita cecar adalah apakah ini pembunuhan berencana atau tidak, seperti itu. Jadi sudah mengakui tadi. Ya, dan dari terdakwa sendiri sudah mengakui bahwa dia sudah berencana. Harapan keluarga seperti dihukum seadil-adilnya sesuai perbuatan korban dengan pasal 340. Ya, begitu ya. Dikeluarkan sudah ya. Coba aja Bu ya. Kami kesempatan di depan. Tapi hari ini demikian yang terdakwa ya. Hari ini ketemu saudara kami dengan ya. Baik terdakwa ya, Jibril ya. Saya ambil dengan saudara awalnya teman di sama-sama satu pekerjaan atau satu perusahaan. Dia berapa? Siapa dulu masuk ke sana? Saudara dulu. Ada dari saksi, dari korban, dari terdakwa. Supaya dia Tidak diketahui, tidak dicurigai orang. Iya. Ya. Terus ada keluar kata-kata. Kata-kata kasar yang Nah, terus. Iya. Terus apa lagi? terus langsung saya tinggal. Langsung saudara tinggal. Berapa kali saudara tinggal? Kalau soal itu yang mulia saya sudah tidak ingat yang Tidak. Saudara tusuklah Iya. perutnya korban. Iya. Dihitung nggak berapa kali? Iya. Karena sudah Mulai emosi. bukan mulai sudah emosi. Kalau mengancam itu berarti ditunjukkan. Saya dulu kok, kan saya ada ancaman sebelumnya. Iya. Udah langsung tusuk. Iya. Dari mana kau ancam? Langsung waktu dia bilang gitu yang dia langsung saya bilang Iya. Dia bilang baru kau keluarkan, berarti bukan kau ancam. tapi yang pertama waktu di kos yang mulia mengancam saya. Yang pertama di kos yang mengancam. Sudah kamu keluarkan nggak di dalam kos itu? Jadi yang Iya. Kalau kau sudah mau mengancam dia dalam kos. Dan tidak kau sembunyikan dulu di dalam bajumu. Itu maksudnya adalah untuk mempermudah perbuatan.
pindah, harus ambil dulu dari dalam motor rekod. Nah, betul nggak betul? Betul. Demikian Tribun Timur Update kali ini Tribuners. Jangan lupa saksikan program dan juga berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.